Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rostika Dewi dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi pada tugas 2 ini kita akan mengimplementasikan mengenai Vue.js, yaitu untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Pada tugas 1 kemarin kita sudah membuat dan membangun website Sita. Lalu pada tugas praktik 2 ini kita akan berfokus pada Vue.js sebagai framework yang digunakan untuk pengerjaan tugas praktik 2 ini. Lalu pada soal tugasnya kita akan mengembangkan 2 halaman website ya. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar. Kita buka kode programnya. Sebelumnya di tugas kode program tugas 1 di sini sudah saya kembangkan dan sudah saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas 2, yaitu dengan berfokus pada kode program Vue.js sebagai framework-nya. Di sini saya juga sudah membuat script-script dari Vue.js-nya, dari mulai script, lalu menambahkan data bahan ajar yang dilampirkan, lalu stok dari bahan ajar, dan juga tracking. Kita langsung buka saja websitenya. Di sini sudah selamat datang atau welcome dari Sitanya. Lalu di sini kita akan menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah menggunakan table atau list atau bentuk lainnya. Di sini terdapat data filenya juga dari mulai kode mata kuliah sampai ke catatan. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok dan data bahan ajar. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Lalu di sini juga terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kategori. Lalu terdapat filter yang menampilkan jumlah stok juga. Lalu terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul. Lalu di sini juga ada untuk menampilkan status dari stok bahan ajarnya, yaitu dari status aman, menipis, sampai kosong. Dan terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Kita masuk ke informasi bahan ajarnya. Di sini tampilannya sudah terdapat data file yang disebutkan pada soal tugas 2 dari mulai kode sampai ke catatan dan juga aksi untuk mengedit dan menghapus data bahan ajarnya. Yang pertama di sini ada fitur untuk mengedit, tadi ada, lalu fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Ada, lalu filter stok berdasarkan UT daerah dan juga kategori. Di sini ada filter, di sini ada semua UPJJ dan urutkan berdasarkan. Lalu informasi stok bahan ajar ini merupakan tampilan dari semua kategori. Misalnya jika kita akan melihat dari UPJJ salah satu UPBJJ saja, maka kita akan mengklik filter dari Jakarta misalnya. Lalu di sini muncul informasinya hanya dari UPBJJ Jakarta saja. Lalu jika memfilter dari urutan berdasarkan, di sini ada judul, jumlah, dan juga harga. Misalkan kita akan memfilter dari harga, maka langsung terfilter mulai dari harganya. Lalu di sini ada fitur merefresh juga, yaitu untuk menampilkan semua kategori pada sebelumnya. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Jika untuk melihat jumlah stoknya, kita akan mengklik ini untuk menampilkan stok mana yang menipis atau mau kosong. Di sini sudah terdapat jumlah yang statusnya menipis. Selanjutnya, ini sudah. Lalu di sini akan menampilkan status dari bahan ajar, dari aman, menipis, dan kosong. Lalu fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Dan stok ini bisa kita edit melalui aksi. Misalnya ternyata di sini ada yang membeli buku pengantar akuntansi. Lalu stoknya sampai ke 0.
dengan catatan buku terjual. Oke, lalu statusnya akan berubah menjadi kosong ya. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data. Di sini kita bisa lihat datanya, menambahkan data bahan ajar yang baru. Misalnya saya akan menambahkan buku etika profesi. Oke, pilih kategorinya. Kategorinya MK pilihan. Lalu misalkan UPJJ-nya dari Makassar. Lalu tracknya di R1C2 misalnya dengan harga 60.000 ya. Jumlahnya 20 dengan catatan buku baru. Oke, lalu kita simpan. Oke, buku barunya sudah masuk ke dalam informasi stok bahan ajar. Oke, selanjutnya pada soal nomor 2 ada tracking delivery order atau DO. Pada halaman ini kita akan menampilkan status pengiriman dalam bahan ajar seperti tugas praktik 1, tetapi kita pada tugas 2 ini akan menerapkan penggunaan framework, yaitu dengan menambahkan fitur input delivery order yang baru. Oke, dengan data file yang perlu diisi. Oke, kita masuk ke tracking pengiriman. Oke, di sini terdapat form untuk tracking DO baru. Oke, di sini nomor DO sudah tergenerate otomatis. Oke, nomor DO di sini tidak bisa diisi manual karena sudah otomatis terisi karena ada data tracking DO sebelumnya. Lalu di sini NIM-nya diisi secara manual oleh pengguna, namanya juga manual. Lalu untuk ekspedisinya dipilih menggunakan data list, lalu paket bahan ajar, dan juga tanggal kirim, serta total harga yang diambil dari data array objek. Oke, kita masukkan NIM-nya. Misalnya namanya nama saya. Misalnya ekspedisinya saya untuk memilih ekspres, lalu paketnya IPA dasar, tanggal kirimnya misalnya pada hari Senin. Di sini kita isi paketnya dengan total harga yang sudah terisi otomatis. Lalu kita klik tambah DO baru. Jadi datanya sudah berhasil disimpan dengan nama saya yang diinputkan. Selanjutnya di sini terdapat struktur proyek WJS. Sini saya sudah membuat sesuai dengan struktur pada soal tugas praktik 2. Sekian tugas 2 yang telah saya buat. Mohon maaf jika kurang penyampaian dan kurang dalam tugas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.